mengalami sebuah kegagalan, yang pertama terbersit di dalam pikiran kita adalah kita sebagai manusia yang tidak layak, tidak pantas, tidak berguna. Itu hal yang biasa muncul dalam pemikiran kita ketika kita mengalami sebuah kegagalan. Gagal ada beberapa sisi yang biasanya muncul pada diri setiap individu. Yang pertama, sisi positif. Yang kedua, sisi negatif. Sisi positif itu berupa koreksi diri. Why? Kenapa saya gagal? Apa yang kurang dari saya? Apa action saya yang kurang? Apa usaha saya yang kurang? Bagaimana saya harus menyikapi agar ini tidak berlanjut, agar ini bisa berhasil ke depannya, agar ini tidak terulang lagi atau agar kegagalan ini tidak terulang lagi. Itu dari sisi positif. Kalau dari sisi negatif, biasanya kita lebih cenderung menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita sendiri. Iya, memang benar, saya memang gak berguna, saya memang bodoh, saya memang orang sial, saya memang bawa sial. Nah, itu biasanya jika kita menyalahkan diri kita sendiri karena kegagalan itu, atau mungkin kita menyalahkan orang lain. Ini semua gara-gara dia, ini semua disebabkan oleh dia. Coba dia tidak seperti ini, coba dia tidak mengganggu saya, coba dia tidak mencampuri urusan saya. Nah, itu biasanya sisi dari bagaimana kita memandang sebuah kegagalan itu akan berpengaruh kepada hasil yang akan kita peroleh ke depannya. Jika kita memandang sebuah kegagalan itu dengan sisi yang positif, kita akan melakukan usaha kembali, mereview kembali usaha-usaha yang tidak dilakukan, kemudian mempelajari hal-hal yang memungkinkan penyebab kegagalan tersebut. Nah, sehingga kita kemungkinan besar akan mendapatkan kesuksesan ke depannya. Jika kita melihat atau berpikiran dengan sisi negatif tadi, kita akan cenderung rendah diri, berputus asa, menyerah, sehingga kita tidak ingin berkontribusi lagi atau memikirkan usaha-usaha lagi, sehingga kita mentok sampai di kegagalan itu, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Saat kita gagal, yang pertama harus kita ingat adalah Tuhan. Kita harus mengingat Tuhan, karena semua yang terjadi di dunia ini itu sepengetahuan Tuhan. Kesuksesan, kegagalan itu semua sepengetahuan Tuhan. Kita harus mengingat Tuhan adalah maha segalanya, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha esa. Jadi kita menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Kita menyerahkan kegagalan kita ini kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan membantu kita melewati masa-masa gagal ini. Proses gagal ini, proses kehidupan ini, Tuhan bantu kita. Itu yang pertama harus kita ingat. Kita harus ingat bahwa Tuhan mampu memberikan apapun, menjadikan apapun, membuat segala sesuatunya seperti yang Dia inginkan. Apakah Dia ingin hidup kita berhasil, sukses, Tuhan bisa. Jadi kita tidak boleh memikirkannya dengan batas kemampuan pola pikir kita, itu sangat terbatas. Kita harus mengingat Tuhan. Kalau kita mengingat Tuhan pertama kali, kita pasti selalu ada harapan. Walaupun kita ribuan kali gagal, setiap ribuan kali pula kita mengingat Tuhan, pasti kita selalu ada harapan di setiap masa-masa kegagalan kita. Kita mengingat Tuhan itu, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, berpikir positif kepada Tuhan. Kita ketika menghadapi sebuah masalah atau kegagalan itu, yang terbersit di dalam pikiran kita itu adalah pikiran yang buruk terhadap Tuhan, prasangka yang buruk terhadap Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu maha baik. Berarti kalau maha baik, tidak mungkin memberikan kepada kita rancangan-rancangan kehidupan yang buruk. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kita introspeksi kembali diri kita. Apa yang mendasari hal-hal buruk atau kegagalan-kegagalan ini? Kita harus
mau menerima bahwa kita pun tidak luput dari kesalahan. Introspeksi, kita perbaiki hal-hal yang kita anggap sebagai kesalahan tadi, maka niscaya akan banyak perubahan-perubahan yang baik yang akan mengikuti kita, sehingga kegagalan-kegagalan tadi bisa kita wujudkan menjadi sebuah keberhasilan. Yang kedua yang harus kita ingat saat kita gagal adalah orang tua. Orang tua atau bisa dikatakan keluarga terdekat, mungkin orang tua, anak, keluarga, atau yang sederetan dengan keluarga tersebut. Keluarga adalah alasan kita untuk berjuang hingga sampai saat ini. Keluarga adalah alasan kita untuk bisa hidup hingga saat ini. Jadi kalau misalkan kita di saat gagal kita menyerah, bagaimana dengan keluarga itu? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan orang tua saya yang sudah bangga memiliki saya? Apakah mereka akan kita biarkan kecewa karena kita menyerah? Atau anak-anak saya yang sangat bangga punya orang tua seperti saya, apakah kita akan biarkan mereka kecewa melihat kita, orang yang mereka banggakan? Tidak akan. Tentunya itu motivasi kita atau hal-hal yang harus selalu kita ingat ketika kita gagal, sehingga hal tersebut akan memotivasi kita kembali untuk bersemangat, berpikir jernih lagi, memulai ide baru lagi, memulai hari lagi, memulai memanajemen pikiran kita. Yang ketiga yang harus kita ingat ketika kita gagal adalah introspeksi diri. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun atas kegagalan yang kita alami. Oh karena seperti ini, oh karena si Anu, oh karena begitu, kan tidak. Kita introspeksi diri kita. Saya kurangnya di mana ya? Hal-hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia itu memang ini, introspeksi diri. Mereka sangat sulit mengintrospeksi diri, mengakui kesalahan, menerima diri dengan segala kekurangan. Oh iya benar, saya kurangnya di sini. Itu sangat sulit bagi kita individu sebagai manusia. Itulah yang harus kita lakukan, introspeksi diri. Di mana saya kurangnya? Apa yang terlewat dari saya? Usaha apa yang belum saya lakukan? Di mana action saya sehingga ini gagal? Apa yang harus saya lakukan ke depannya? Apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang perlu saya tambah lagi sehingga ini bisa berhasil lagi ke depannya? Seperti itu. Jadi kita harus introspeksi diri kita. Di mana letak kekurangan kita? Yang berikut yang harus kita ingat ketika kita gagal adalah berani. Berani dalam definisi dalam hal ini yaitu berani memulai kembali dari nol. Ini kan maksudnya udah gagal nih, udah dapat hasil gagal total misalkan. Ya kita harus memulai lagi, kita harus berani memberanikan diri kita memulai lagi dari nol. Baik itu merangkai rencana, baik itu menyusun rencana strategi, baik itu menyiapkan hal-hal atau material-material yang terkait pada target atau visi kita ini yang setelah gagal ini gitu. Jadi ada orang ketika dia sudah gagal, ya dia tidak berani lagi memulai, tidak berani lagi mengusahakan karena takut gagal lagi. Dia berpikir negatif, kalau nanti gagal gimana? Saya lebih kecewa lagi. Itu berpikir negatif. Tapi kalau kita berani mengambil keputusan dan resiko, jika nanti gagal ya gak apa-apa, yang penting saya berusaha lagi. Kalau orang yang pesimis mungkin saya nggak mau nanti kalau gagal gimana, saya akan kecewa lagi, bahkan lebih kecewa dari ini, seperti itu. Jadi kita harus punya sikap yang berani untuk bisa maju kembali, bangkit kembali, berdiri kembali dari kegagalan kita itu. Harus punya keberanian dari diri. Kemudian kita harus mendekatkan diri dengan keluarga atau orang-orang terdekat kita. Terkadang beberapa orang ketika mereka sedang gagal, mereka selalu ingin menyendiri. It's okay, gak apa-apa, butuh beberapa waktu untuk sendiri, mungkin menenangkan pikiran, atau mungkin seperti yang saya katakan di sebelumnya,
introspeksi diri, it's okay. Tapi kalau kita lakukan itu berlarut-larut, itu menjadi sebuah masalah, bukan menjadi sebuah solusi lagi. Nah, kalau kita mendekatkan diri kepada orang-orang terdekat kita, ketika kita gagal, biasanya akan banyak masukan-masukan yang positif, doa-doa yang baik, dan semangat-semangat dari orang-orang terdekat kita yang bisa membantu kita untuk membangun power dalam diri kita, memulai kembali, memanajemen kembali hal-hal yang perlu kita siapkan untuk menjalankan misi kita yang telah. Kemudian kita harus menghindari sebisa mungkin di saat gagal, kita harus menghindari orang-orang toksik. Orang-orang toksik itu bisa menjadi contohnya teman yang tidak baik, yang mungkin dalam satu sisi menyalahkan kita secara terus-menerus. Iya, kamu memang salah begini, kamu nggak boleh seperti ini, harusnya begini dan begitu. Itu bukan lagi hal yang membangun di saat kita gagal. Itu harusnya keluar ketika kita sedang progres ya, bukan pada saat kita gagal. Tapi kebanyakan dari teman kita yang tidak baik, atau lingkungan kita yang tidak baik, atau kerabat kita yang tidak baik, itu memberikan hal-hal seperti itu ketika kita gagal, dan itu tempat dan waktunya sangat salah. Oleh karena itu kita harus berusaha menghindari orang-orang tersebut ketika kita menghadapi sebuah kegagalan. Yang terakhir, saat kita mengalami kegagalan penutup, yaitu kita jangan lupa selalu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa supaya diberikan kekuatan, petunjuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kebijaksanaan untuk menyikapi dan memanajemen kembali hal-hal yang perlu kita perbaikin untuk menghadapi kegagalan tersebut, menjadi sebuah rancangan-rancangan yang berguna untuk menuju ke keberhasilan. Kegagalan ini ada banyak ya, kegagalan hidup, kegagalan material, kegagalan atau ekonomi, kegagalan pendidikan, kegagalan sosial atau relationship. Bisa mungkin udah menjalin hubungan sekian lama, sudah serius, tiba-tiba gagal ke jenjang yang lebih serius lagi. Kegagalan keluarga, misalkan banyak ya, mungkin tidak bisa memiliki keluarga yang utuh, atau mungkin tidak bisa mempertahankan sebuah keluarga yang harmonis. Itu banyak ya. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah gagal. Kita jangan merasa diri kita saja yang mengalami kegagalan. Tidak, semua orang memiliki pergumulannya masing-masing. Namun semua orang banyak memiliki strategi mengatasi atau menghadapi kegagalan tersebut. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang terus berjuang tanpa menyerah, berharap kepada Tuhan, ya. Ada yang berhenti, menyalahkan diri dan bahkan Tuhan. Jadi kita pilih jalan mana yang akan kita pilih. Jadi jalan yang kita pilih menentukan bagaimana kedepannya kita akan menghadapi kehidupan, menerima. Jadi buat teman-teman semuanya, siapapun Anda, dimanapun Anda, dan bagaimanapun kondisi Anda saat ini, ketika Anda mengalami sebuah kegagalan, yang pertama, ingat Tuhan. Ketika kita mengingat Tuhan dengan baik, hal-hal positif yang membangun pikiran kita itu akan datang, akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, akan dituntun kita untuk berjalan pada jalan-jalan yang akan mengantar kita pada keberhasilan.